Oke, kita lanjutin lagi ngomongin orang awam ngomongin saham. Nah, ini orang awam ini ya. Jadi ya nggak tahu apa ilmu ekonomi, nggak tahu pokoknya orang awam lah. Umumnya orang. Duit juga nggak punya banyak ya, biasa lah. Kebanyakan orang. Oke, nah sekarang orang awam ketika ada kata investasi, apalagi itu investasi saham, itu pasti punya pemikirannya macam-macam. Tapi untuk mengawali itu kita coba bayangkan dulu investasi itu kayak apa sih sebenarnya contohnya. Nah, misalnya gini nih, ada cerita gini. Ada Pak Agus. Pak Agus itu punya uang bertahun-tahun itu nggak dipakai, disimpan terus. Nah, besarnya itu 2 juta rupiah. Dah. Terus ada Bang Rojali. Bang Rojali ini punya usaha kecil-kecilan, pekerjaan lah. Ya, tugasnya itu jadi tukang angkut, ngambilin beras dari Pak Haji Enjo sekarung gitu, diantar ke warung X. Nah, jadi antara Pak Haji Enjo dan warung X itu ada kerjasama. Pokoknya Pak Haji Enjo tahunya jual ke warung X harga sekian gitu ya, nanti warung X jual ke tetangga-tetangganya itu dengan harga yang di pasaran. Jadi umumnya harga beras itu berapa itu kalau dibeli oleh warga masyarakat gitu ya. Nah, dari sini berarti Bang Rojali nanti dapat jasa angkutnya dari warung X. Kalau warung X-nya baik hati, nanti Pak Haji Enjo juga ngasih tip gitu ya kan, jasa angkut lah. Oke, nah, Pak Haji Enjo dapat uang itu dari warung X, tapi harus nunggu sampai berasnya terjual dulu karena warung X ini nggak punya duit untuk langsung beli tunai cash ke Pak Haji Enjo. Artinya Pak Haji Enjo ada uang berhenti di sana, uang yang uh, di, yang untuk beli karung besar ini dari tempatnya Pak Haji ngambil itu beras, ya kan? Nah, warung X dapat uangnya dari selisih harga yang tadi ngambil dari Pak Haji Enjo sekian, terus dijual ke tetangga itu sekian, itu kan ada untungnya. Nah, sekarang Bang Rojali itu pengen usahanya itu kerjasama aja, dan kerjasamanya itu langsung ke beberapa warung karena Bang Rojali ini punya kenalan beberapa warung, misalnya X, Y, Z. Terus Bang Rojali ini kan udah kenal sama Pak Haji Enjo gitu ya. Nah, bentuknya nanti Bang Rojali itu beli langsung 2 karung besar dari Pak Haji Enjo. Berarti Pak Haji Enjo langsung dapat duitnya, nggak usah nunggu sampai beras habis di sana, dapat uangnya lalu ya kan baru bisa muter lagi. Enggak, sekarang untungnya Pak Haji Enjo itu langsung dapat uangnya, bisa diputar lagi jadi barang lagi oleh Pak Haji Enjo. Nah, Bang Rojali beli langsung 2 karung. Nanti Bang Rojali yang ngantar ke warung-warung, warung X sekarung, warung Y sepertiga karung, warung Z 2/3 karung gitu ya. Nah, sekarang kan Pak Haji udah langsung dapat tuh ya, udah enak tuh Pak Haji, udah nggak perlu bayar jasa angkut lagi ke Bang Rojali. Nah, warung X itu juga gitu, warung X sudah dapat harga, masih harganya seperti dulu, walaupun nggak ke Pak Haji tapi harganya tetap seperti harga yang dikasih Pak Haji dulu ya ta. Nah, jadi Pak Haji sekarang harus nurunin harganya kan, nah, supaya si Bang Rojali ini dia juga dapat keuntungan kan gitu ya. Oke, udah gitu ceritanya. Sekarang Bang Rojali dapat dari selisihnya itu gitu ya. Nah, Bang Rojali nggak punya duit untuk mulai ini. Abang Rojali ngajak kerjasama Pak Agus. Kesepakatannya bagi hasil. Nanti kalau untung Bang Rojali dapat 60%, Pak Agus dapat 40% dari keuntungan yang didapat yang udah bersih. Ya kan? Berarti ada catatannya, catatan keuangannya yang harus dilaporkan ke Pak Agus, diketahui bersama Bang Rojali sama Pak Agus. Nanti kalau rugi Bang Rojali nanggung 80%, Pak Agus nanggung 20% gitu ya. Nah, Bang Rojali ngasih laporan rutin tiap bulan. Nah, kerjasamanya disepakati 1 tahun 12 bulan. Nah, sekarang setelah ini sepakat deal, dapat tanda tangan, dapat duit 2 juta dari Pak Agus. Itu kan Bang Rojali mulai jalanin usahanya. Dia rajin ngecek beras di warung XYZ, kalau ada yang kosong langsung ke Pak Haji ngambil, bayar gitu kan. Harus diantar ke sana gitu ya.
Gitu ceritanya gitu. Oke. Nah, setelah 1 tahun kerjasama dengan Pak Agus selesai, dilakukan hitung-hitungan, terus bagi hasil tadi. Nah, terus di saat itu juga Bang Rojali sama Pak Agus bisa bikin kesepakatan baru untuk kerjasama selanjutnya usaha beras ini. Entah mau dikembangkan atau mau diapain, nah monggo, itu udah urusan berikutnya. Tapi yang jelas yang berasnya masih jalan nih. Kalau ada perbaikan ya monggo gitu ya. Nah, sekarang investasinya begini. Pelaku investasinya itu bagus. Nilainya 2 juta rupiah, jangka waktunya 1 tahun, potensi untungnya 40%, potensi ruginya 20%, ada data laporan keuangan yang diusahakan oleh Bang Rojali tadi. Jadi Bang Rojali itu bikin laporan keuangan kan. Jadi nih mau nih aman nih, bisa dikontrol nih, ya kan. Kalau investasi itu kan kita harus ngontrol, ngecek, ngawasin kalau nanti ada apa-apa kan gitu ya, yang di video sebelumnya. Nah nih di sini dah, oke gitu ya. Nah kalau potensi untung 40, ruginya 20, ya ini masih bisa dapat 20 lah gitulah. Kalau misalnya ada harapan dapat paling enggak kalau 2 kali gitu ya, satunya untung satunya rugi, masih ada dapat 20% gitu ya. Ya bagus ini gitu ceritanya. Tapi dari net keuntungan, nah, Bang Rojali itu pengelola investasinya kan, beli di harganya Pak Haji Enjo, jual di harganya pemilik warung gitu kan. Selisih harganya nanti dikurangi biaya operasional untuk dapat untung bersihnya. Dari untung bersihnya ini Bang Rojali masih bisa dapat potensi untungnya 60%, masih, tapi juga bisa kena potensi nanggung ruginya 80%, ya kan, dari 2 juta tadi gitu ya. Tapi ini diusahakan selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya setiap bulan itu selalu habis 2 karung, berarti kan 2 juta ini bulan berikutnya 2 juta lagi dijalanin terus selama 1 tahun kan, gitu kan, terus-terusan, dan uang yang sudah net bersihnya tadi kan bisa terkumpul, nanti dicatat terus yang dibagi tadi. Nah itu investasi itu begitu. Sekarang ini kan ada 2 pihak nih, namanya Pak Agus dan Bang Rojali. Ya, Pak Agus itu adalah investor, orang yang punya modal. Jadi kalau kita di saham nanti berarti kita itu yang menyisihkan uangnya yang akan kita pakai untuk investasi di saham. Itu berarti kita sebagai investor, pelaku investasi, gitu ya. Nah, pengelola investasinya di sini Bang Rojali, gitu kan. Nah, Bang Rojali nanti yang di pasar saham situ, nanti dia nyari barang, dia beli, nanti terus dia jual gitu kan, dapat keuntungan, terus Bang Rojali beli lagi saham itu, nanti dia jual lagi gitu ya, terus begitu terus. Nah itu pengelola investasi, ya kan. Ini ada 2 pihak nih. Nah sekarang kalau misalnya kalau ternyata nama lengkapnya Pak Agus itu adalah Pak Agus Rojali, berarti Pak Agus ini dia sebagai investor, ya kan, dan dia juga sebagai pengelola investasi, ya kan. Namanya kan Pak Agus Rojali nama lengkapnya di KTP. Nah kalau pas yang tadi kan ceritanya satunya ada Pak Agus, satunya ada Bang Rojali. Ya sekarang kalau ini dua-duanya ini digabung ternyata 1 orang, namanya Pak Agus Rojali, ya kan. Sama saja Pak Agus Rojali sebagai investor itu seperti Pak Agus, dia harus memperhitungkan ini. Pak Agus Rojali sebagai pengelola investasi, tadi dia sebagai seakan-akan seperti Bang Rojali, begitu ya. Hanya begitu saja, caranya itu sama, konsepnya begitu. Jadi ini semuanya sesederhana itu. Konsep investasinya emang nggak akan lari kemana-mana, ya orang dagang aja. Artinya proses perdagangan yang dilakukan, proses pengelolaan investasi oleh Bang Rojali itu dilakukan dan dikontrol oleh Pak Agus Rojali yang sebagai Pak Agus investor tadi, gitu ya. Gitu ceritanya begitu tuh. Jadi kita yang modalnya kecil, modalnya nggak banyak-banyak banget kan, nggak terlalu ribet untuk ngurusin duit
kita sendiri yang nggak banyak itu ya kan, tapi kita bisa dapat nilai tambahnya gitu. Akan Pak Agus ini tetap bisa kerja rutin seperti biasa. Kalau dia tukang ya dia masih bisa nukang, kalau dia ojek online dia masih bisa narik ojek online, karena nanti pas dia ngecek kan hanya sekala-kala ngecek platform, terus dia butuh beli ya ke sana kan gitu ya, sampai mungkin nanti kalau udah gede gitu ya baru udah duduk kipas-kipas, oh ini masih kecil kan mestinya kan masih bisa melakukan banyak hal yang lainnya gitu ya, gitu ceritanya ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, jadi nanti di saham itu juga begitu. Jadi kalau di investasi saham itu nanti akan begitu. Investasi saham oleh Pak Agus Rojali itu ya. Maka di sini Pak Agus ini sebagai investor, dia menentukan besarnya modal, jangka waktu, dan target untung ruginya gitu ya, serta cek catatan keuangannya gitu. Nah di sini nih saya tulis Pak Agus Rojali sebagai Pak Agus itu adalah investor gitu ya. Aduh kok Pak Agus Rojalinya kok nulisnya kan nih, wah ini mesti kurang ngopi ini, repot ini. Pak Agus kopi aja kan, sekarang udah ngopi berarti udah. Pak Agus sebagai Bang Rojali itu adalah pengelola investasi. Ini biasanya disebut manajer investasi gitu ya, atau bahasa Londo Inggrisnya itu fund manager gitu. Nah ini yang tugasnya itu melakukan proses beli saham, simpan saham, jual saham. Oh ini di depannya proses analisa saham, beli saham, simpan saham, jual saham gitu ya. Oke, dan pencatatan transaksi, pencatatan keuangan lah ya, pencatatan keuangan. Nah gitu, sederhana itu. Jadi kita dalam investasi saham itu nggak usah bayangin itu seperti hal yang kelihatannya rumit banget itu. Enggak, itu ya sama aja seperti ini. Kalau di sini tadi di kisah di atas itu barangnya namanya beras, kalau yang di sini barangnya namanya saham. Nah, kalau beras itu berarti hasil dari padi yang bisa dimasak dimakan. Kalau saham itu adalah surat bahwa kita memiliki sebuah perusahaan. Hanya memiliki, belum tentu kita itu diizinkan untuk bisa ikut cawe-cawe nyuruh-nyuruh si direkturnya perusahaan itu. Enggak. Kalau di saham itu kita cuma punya dikit kok, terus mau nyuruh direkturnya bikinin kita es teh, ya nggak mungkin ya. Jadi kan di investasi saham ini, yang di pasar saham itu ya konsepnya seperti itu saja gitu ya. Jadi buat saya itu jangan dibayangkan di saham itu kita nabung itu nyimpen duit.
Nah, nyimpen itu kalau kita lihat dari yang di video kemarin tuh ya dapatnya yang mestinya nggak akan banyak. Tapi kalau kita itu muter duit, lah ya kan investasi kayak beras ini kan tadi, kan namanya kan muterin duitnya Pak Agus yang 2 juta. Nah, itu bisa dapat banyak. Ya tak? Nah, kalau 1 bulan itu dapatnya 100.000 aja deh. Itu kan udah 1,2, lumayan kan. Misalnya ini dibagi 2 aja udah dapat 600 dan gitu udah banyak, itu persentasenya udah banyak loh, ya kan, gitu misalnya. Oke. Nah ya, jadi jangan khawatir modal. Nah untungnya modal di investasi saham itu ya bisa mulai dari yang kecil. Pada mau berapa, misal 100.000 itu bisa, mau 500.000, 200.000, atau 500.000, 1 juta, ya nanti semakin besar ya hasilnya juga akan besar gitu ya. Tapi di sini ini kalau ada 5M itu aja masih hitungannya sedengan, nggak terus yang besar-besar banget. Jadi nggak usah aneh-aneh deh, 200 juta itu kecil buat di saham itu. Makanya uang yang muter di saham itu ada besar sekali. Nah, kalau terus kita nganggapnya saham itu hanya untuk orang kaya, lah yang jadinya yo aneh. Di sana tuh ada uang muter banyak. Nah, kita tuh cuman mau ikut ngambil dengan modal kita yang 100.000, ya kita ngambil sebisa-bisanya, dapat 5.000, dapat 10.000 itu udah wah, udah top markot, top itu. Gitu loh. Targetnya tuh gitu. Kita tuh jangan terus biarin orang-orang itu ngambil semuanya, lo kita bisa ikutan kok gitu ya. Gitu ceritanya, ya itu aja. Oke, kita ikut bagian lah, ikut ngambil kuenya sebisa-bisanya kita lah. Gitu ya, walaupun cuma remah-remah tapi kan dapat daripada nggak dapat. Terus cuman ngatain orang kaya begini begitu lah, yo nggak gitu ya. Oke ya, sip ya. Sampai situ aja ya. Nanti lagi deh, nanti penjelasan.